Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan, rahmat, berkah dan hidayah Allah. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tentang tokoh Ki Kebo Kenongo. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dulu tentang banyaknya pertanyaan atau banyaknya informasi seliweran ya tentang SP. Yang pertama, saya tegaskan kembali bahwasanya Sabdo Palo Noyo Genggong tidak ada kaitan apapun dengan SP. Dia sudah dipeti eskan. Tidak ada peran apapun Sabdo Palo Noyo Genggong. Jadi menurut saya tidak perlu disebut-sebut lagi. Yang kedua, SP ini tidak ada keterkaitan terah dengan selatan. Jadi yang masih mengagung-agungkan selatan, saya mohon sudahlah, cukup gitu. Tidak ada kaitan apapun dengan selatan. Jadi karena ada beberapa teman-teman yang masih mengaitkan SP dengan selatan, bahwa SP lahir dari titisan selatan. Tidaklah, SP itu orang biasa. SP itu keturunan dari HB2. Jadi ada pihak bapak dari HB2, pihak ibu dari pihak bapak dari Kasultanan, pihak ibu dari Kasunanan. Jadi Mintorogo dan Mintoroso. Jadi yang berpikir tentang dewa dan sebagainya sudahlah. Kita berpikir realistis saja ya. Kemudian yang ketiga, tentang keterkaitan dengan tokoh-tokoh seperti Prabu Siliwangi, Cakrabuana dan sebagainya. Saya pikir sudah cukup jelas bahwasanya Prabu Siliwangi memang terlibat, tapi dalam ring 2. Terlibat dalam ring 2 dan semua pihak yang ada di samping atau di belakangnya itu menjadi satu paket. Kemudian para wali yang lain itu juga terlibat, tapi di belakang Sunan Kali atau Sunan Kalijaga, memiliki peran masing-masing. Syekh Siti Jenar dan Soekarno juga ada peran. Wali Hidir juga ada peran. Jadi ada peran masing-masing. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwasanya ring satunya itu 6 dari kerasulan, 5 dari kerasulan, 6 dari kewalian gitu. 6 orang dari kewalian, 5 orang dari kerasulan. Nah, Ki Kebo Kenongo ini merupakan cucu dari Brawijaya V. Jadi kalau dalam spirit, Brawijaya V mempunyai anak namanya Raden Fatah, kemudian Raden Fatah punya anak Kebo Kenongo. Kalau dalam teks literasi yang ada, Kebo Kenongo itu bukanlah anak dari Raden Fatah, tapi di spirit ternyata anak Raden Fatah. Sehingga sebenarnya yang berhak mewarisi tahta Raden Demak itu Kebo Kenongo, bukan Sultan Trenggono. Akhirnya seperti itulah kejadiannya, sampai akhirnya Kebo Kenongo harus dibunuhlah oleh Sunan Kudus. Walaupun pada akhirnya Kebo Kenongo moksa. Nah, sebelum moksa itu Kebo Kenongo meminta Sunan Kudus untuk bersaksi bahwasanya anak Kebo Kenongo akan menjadi raja, dan Sunan Kudus menyanggupi, yang akhirnya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir Mas Karebet menjadi raja. Nah, pada saat ini
di Spirit, Ki Kebo Kenongo itu ada di ring 1 SP. Beliau alhamdulillah bertugas sebagai penjaga pertahanan atau benteng lah, penjaga wilayah. Ki Kebo Kenongo untuk menjaga wilayah dia memegang keris naga puspa, naga pasa, keris naga pasa. Yang dari pusaka sang satria itu kan ada tuh naga pasa dipegang oleh Ki Kebo Kenongo. Jadi untuk pegangannya dalam bentuk keris tapi juga dalam bentuk cahaya. Jadi sebenarnya di alam spirit para tokoh-tokoh tanah Jawa ini, terutama Jawa ini dan Nusantara pada umumnya itu aktif. Jadi tidak pasif, aktif lah untuk menjaga wilayah, menjaga Nusantara agar tetap aman dari ancaman luar maupun aman dari ancaman di dalam. Sehingga bagi orang-orang spirit tidak aneh kenapa Jawa cukup tenang, dalam artian konflik-konflik yang ada di Pulau Jawa itu relatif bisa dikendalikan. Karena setiap ada konflik seperti halnya kerusuhan dan sebagainya, itu di spirit juga tidak diam sebenarnya. Nah, kemudian pesan dari Ki Kebo Kenongo adalah yang pertama, cintai tanah air atau Nusantara ini. Maksudnya cintai itu selayaknya kita mencintai diri sendiri. Boleh diambil manfaatnya tapi jangan dirusak. Jadi kita tinggal di sini, kita hidup di sini, silakan ambil manfaatnya tapi jangan dirusak, jangan dengan keserakahan sehingga menciptakan kerusakan. Seandainya memaksa untuk melakukan hal itu, jadi seandainya memang ada keserakahan yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi pihak lain atau bagi nusa bangsa ini, maka saat ini di zaman kebangkitan agama tauhid ini sudah berlaku karma pala. Saya sudah menjelaskan tentang karma pala udah lama sekali saya menjelaskan. Jadi karma itu sekarang sudah berlaku, tapi tidak seperti cash and carry-nya zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa itu langsung gitu. Ketika dikatakan kamu jadi kera, langsung jadi kera. Tapi untuk karma pala pada zaman kebangkitan tauhid ini dia ada waktu, tapi langsung, maksudnya ada jeda waktu sekian hari, sekian minggu atau sekian bulan baru nanti ada eksekusi. Eksekusi itu maksudnya bisa dalam bentuk yang lain, yang artinya tidak ada siapapun yang bisa lari dari karmanya, maksud dari perilaku jahatnya. Jadi pada zaman kebangkitan agama tauhid ini, kebaikan akan langsung diperlihatkan di dunia, kejelekan pun akan diperlihatkan di dunia, akan langsung diperlihatkan. Nah, oleh karena itu pesan dari Ki Kebo Kenongo adalah cintai negeri ini, cintai tanah air ini, silakan ambil manfaatnya dan jangan menciptakan kerusakan gitu loh, karena masih ada generasi-generasi yang akan lahir dan hidup di sini. Jangan serakah. Kalau seandainya berbuat keserakahan dan menimbulkan kerusakan, maka siapapun tidak akan bisa lari dari karma. Ki Kebo Kenongo ini sudah mulai aktif, maksudnya sudah mulai bertugas lah untuk mendampingi SP sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi tim di ring 1 ataupun ring 2 itu sudah bertugas sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu. Saya tidak bisa menyebutkan tahunnya. Ada beberapa tahun lalu, jadi semua sudah bergerak. Makanya saya berkali-kali mengatakan bahwasanya di alam metafisik sudah mulai pembenahan itu sudah selesai. Tinggal di alam manusia. Hanya masalah waktu saja sebenarnya di alam manusia ini. Nah, oleh karena itu saya menghimbau dari tim Raja Wali Nusantara, mari kita tetap beriman dan beramal soleh. Ciptakan hubungan yang baik dengan sesama, ciptakan hubungan yang bertauhid dengan Allah, dan cintai lingkungan gitu, supaya kita bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan tenang,
bisa hidup dengan bertauhid lah begitu. Tidak ada masalah dengan ketuhanan, tidak ada masalah dengan kemanusiaan, dan tidak ada masalah dengan tidak ada masalah dengan ketuhanan, tidak ada masalah dengan kemanusiaan, dan tidak ada masalah dengan lingkungan. Karena sekecil apapun kesalahan Anda itu, jejak digitalnya itu tidak akan bisa dihapus. Saya sudah menjelaskan di tafsir spirit bahwasanya istighfar tidak bisa menghapus dosa. Makanya berhentilah berbuat kekerasan karena jejak digitalnya tidak akan bisa dihapus. Itu, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.